Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita periksa dulu kebersihan kelas kita. Yang ada sampah silakan dibuang ke tong sampah. Coba silakan diperiksa masing-masing. Yang ada sampahnya langsung dibawa ke luar. Ya, silakan. Baik nak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu kehadiran kalian. Siapa yang Bapak sebutkan namanya, silakan dijawab hadir. Alif Hadapi Saputra, Azura Davina Yasmin, Eka Abdi Pratama, Jihan Tara Devan, Naya Keiza Azria Siregar, Nur Fadila Amoy. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Yuk, siap, bro. Sebelum mulai pelajaran, mari kita dimulai. Pada Bapak Guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada yang masih ingat pembelajaran yang waktu lalu? Ada? Pembelajaran yang waktu lalu yaitu tentang membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an. Coba Bapak akan bertanya sama kalian tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja berada di dalam Al-Qur'an surah berapa, ayat berapa? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Yasmin. Kandungan tersebut terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi, itu adalah kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis isi kandungan yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik kita itu ada beberapa gambar yang terdapat di PowerPoint. Ada yang bisa
menjabarkan dari gambar tersebut? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, baik Zian, silakan dijabarkan gambarannya. Di gambar 1.2 itu ada seseorang yang mendapatkan piala karena dia berlomba karya ilmiah. Dia bisa mendapatkan piala itu karena dia sudah belajar sungguh-sungguh dengan gigi dan tidak lupa juga berdoa. Jadi dia mendapatkan juara. Itu termasuk ke dalam etos kerja. Di gambar 1.4 itu ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jadi, di dalam beretos kerja, di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, ini satu paket ya, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus kita praktekkan juga. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ya tentang video yang ada di PowerPoint. Kita akan melihat tampilan ya. Mari kita simak. Coba diperhatikan, ini adalah seorang pelari kelas dunia yang diadakan di Barcelona pada tahun 1992, Olimpiade. Ini lari 400 meter, ya, lari 400 meter. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kurang lebih 250 meter sebelum finish, Darek ini cedera pada kakinya yang sangat luar biasa sakitnya. Tetapi si Darek ini tidak pantang menyerah. Ya, dia terus menyelesaikan perlombaannya sampai di akhir walau kakinya cedera. Mungkin kita pernah merasakan betapa sakitnya apabila kaki kita cedera dalam keadaan lari. Nah, setelah itu dia terus berlari, tetapi tidak sempurna seperti sebelumnya. Dan di sini ada seseorang yang menolong dia untuk dapat menyelesaikan. Ditolonglah oleh ayahnya. Kebetulan ayahnya melihat pertandingan anaknya. Oleh panitia tidak diperbolehkan, tetapi ayahnya terus mengejar untuk menolong anaknya supaya bisa selesai dalam pertandingan sampai finish walau tidak juara. Ya. Oke, baik. Jadi dari sini kalian akan mendiskusikan ya, kalian diskusikan, kalian simpulkan bagaimana pesan-pesan yang diambil di dalam video tersebut. Oke, silakan kalian buat kelompok ya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Anak-anak, sekarang silakan dipresentasikan ke depan. Yuk, silakan. Ya, dimulai dari siapa? Silakan dipresentasikan. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar,
Tapi orang yang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Ingatlah, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuanmu. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita. Selain itu, pengertian etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengertian dari fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Manfaatnya, memanfaatkan waktu dengan cara terbaik, menambah pahala, serta membagi kepada sesama yang membutuhkan. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal, tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian tadi, bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun kita pernah gagal, kita jangan pantang menyerah. Teruslah berbuat baik, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Anak-anak, bagaimana kira-kira pelajaran kita? Apakah sudah paham tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja? Apakah bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang etos kerja? Insyaallah. Insyaallah bisa ya, karena manfaatnya itu sangat banyak sekali. Bapak akan memberikan sedikit motivasi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan kita sebagai manusia. Manusia yang telah Allah ciptakan itu berarti manusia yang sudah siap untuk menerima aturan, yaitu perintah serta menjauhi semua larangannya. Salah satunya adalah di dalam kehidupan kita yang sekali ini, kita jangan pantang menyerah. Kita jangan terus tidak semangat. Allah ketika mencoba kita, jangan langsung down, tetapi harus semangat. Dengan kesemangatan itu, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan rapor. Kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, di mana kita nikmati di akhirat. Jadi terus bersemangat, terus beretos kerja, ya, jangan mundur, jangan loyo. Nah, ini harus selalu disertai dengan senyuman, ya, jangan galau, jangan. Baik anak-anak, karena pelajaran kita telah selesai, ya, mari kegiatan pembelajaran ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.